Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih dengan tutorial Adobe Photoshop dengan tema seperti yang teman-teman lihat, yaitu gimana sih kita mendesain sendiri atau membuat atau mengaransemen foto kita menjadikan efek 3D, efek status feed 3D di Instagram ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini saya kasih contoh 3 image atau 3 gambar teman-teman ya. Untuk posenya terserah teman-teman, terserah create-nya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, sebelum saya buka Adobe Photoshop-nya, teman-teman bisa lihat di Instagram-nya channel ini ya dengan go.channel. Di sini teman-teman saya udah tunjukin ukurannya ya di sini ya. Saya membuat feed postingan teman-teman di sini ukuran terbaik Instagram. Teman-teman bisa harus baca ya di sini ya. Kalau emang teman-teman mau update feed atau status feed ya, itu gunakan 4x4 banding 5 ya. Jadi biar benar-benar hampir keprotek semua. Jadi mata yang pengunjung itu akan ngelihat foto statusnya teman-teman ya, tanpa ngelihat yang lain-lain di atas dan bawahnya. Dan untuk untuk story itu teman-teman bisa membuat 9:16. Gimana maksudnya Bang Oji? Oke, langsung saja saya kasih contoh ya. Di sini saya buka Adobe Photoshop-nya. Di sini saya buka open dulu, yaitu materinya teman-teman, yaitu sebuah gambar HP Instagram, yaitu ada 1 model, 2 model, 3 model ya. Saya contohin 3 model ya. Lalu kita open. Setelah gambarnya terbuka, teman-teman, di sini kita buat status seperti yang ada di konten ini ya, konten Instagram, yaitu berhubung kita membuat feed, berarti kita harus membuat 4:5 ya. Kalau teman-teman mau membuat story atau IGTV itu ukurannya 9:16. Gimana maksudnya? Oke, berhubung kali ini saya memakai feed ya teman-teman ya, desainnya di sini itu feed atau desain seperti ini aja. Pertama-tama kita buat new layer atau klik file new di sini, yaitu kita buat banding ukuran feednya yaitu 4:5. 4:5 itu terserah apapun. Bisa 4 cm kali 5 cm, bisa 40 cm kali 50 cm, bisa 400 pixel kali 500 pixel, itu terserah. Itu 4:5 teman-teman ya. Misalkan saya di sini saya buat pixel aja ya, 400 banding 500, resolusinya 300 misalkan teman-teman ya. Ini nggak masalah, ini sama aja 4:5 teman-teman ya. Jadi lalu kita oke di sini, dan nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Lalu yang langkah selanjutnya kita coba crop, yaitu ukuran Instagram status ya. Di sini saya crop misalkan segini ya teman-teman ya. Kita Ctrl C di sini, ini kita close di sini, langsung kita balik lagi ke sini, kita Ctrl V di sini teman-teman. Baru di sini kita atur, baru kita naikin teman-teman, kalau bisa sedikit agak ke atas ya. Oke. Nah, sampai segini teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini ukuran status feed Instagram. Baru yang pertama kita coba pakai gambar yang mana dulu. Oke, yang duduk ini ya. Kita pakai mbak yang duduk ya. Kita drag and drop gambar ini teman-teman ke sini. Lalu kita atur dengan menekan Ctrl T di sini teman-teman. Kita atur dulu posisinya. Kita atur dulu. Kalau emang ngerasa kebesaran, teman-teman bisa kecilin, teman-teman, nggak masalah. Kita kecilin. Nanti kalau ngerasa masih kebesaran, oke, lalu kita enter ya. Kita panjangin dulu. Kita opacity-nya teman-teman, opacity-nya kita kurangin dulu. Kita atur dulu sampai benar-benar posisinya benar-benar duduk ya. Kita Ctrl T lagi. Kita atur benar-benar, ibarat tempat duduknya benar-benar pas ya. Kita atur dulu. Kalau udah ngerasa pas di sini, kita atur. Kalau emang udah ngerasa pas, kita balikin lagi opacity-nya menjadi 100. Lalu di sini kita enter ya. Berhubung ini kanan kirinya kurang dari sisa gambar, caranya cukup mudah teman-teman ya. Yaitu kita pakai rectangular marquee tool di sini. Kita atur dari sini, terus tekan Ctrl T. Kita sesuaikan sisi sini juga teman-teman. Kita atur dengan Ctrl T biar ngerasa pas.
Baru coba kita besarin lagi dengan Ctrl T sedikit teman-teman. Oke, di sini udah jadi ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman ini kita hilangkan dulu. Kita beralih ke background juga kita hilangkan. Kita beralih ke layar 1 ya, atau IG feed ya. Kita namain ya, kita IG feed. Kita hapus dulu teman-teman yang ini ya. Kita hapus dulu ibarat kotak kosong untuk feednya teman-teman. Kita hapus dulu, kita del. Lalu langkah selanjutnya ini kita kasih gambar image 1 ya, image 1 ya. Oke, kita image 1 kita aktifkan. Pertama kita tarik ke bawah teman-teman. Terus kita duplikat dengan menekan Ctrl J, dan image copy-nya kita tarik ke atas ya teman-teman ya. Dan nanti seperti ini jadinya teman-teman ya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu yang image copy ini kita opacity-nya kita kurangin sedikit, dan ngerasa kalau udah segini baru kita crop teman-teman ya. Kalau kita udah yakin, kita crop dengan menggunakan bisa menggunakan lasso tool ataupun polygonal lasso tool ya. Oke, di sini langsung saja teman-teman coba kita crop di sini menggunakan polygonal lasso tool. Teman-teman bisa menggunakan apapun itu dengan pen tool juga bisa, quick selection tool juga bisa. Jadi terserah atau senyaman teman-teman ya. Di sini kita hilangkan kursinya, karena ibarat duduk di status feednya Instagram ya teman-teman ya, bukan di kursi. Jadi ibarat kursi ini buat efeknya aja teman-teman. Oke, sebenarnya Photoshop itu kita harus diusahakan untuk sering-sering mencoba teman-teman ya, bukan untuk teori. Nanti kalau udah teori kita biasanya kelupaan langkahnya, kelupaan caranya, ataupun kelupaan efeknya ya. Oke, kalau udah ngerasa seperti ini teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau udah itu image copy-nya kita balikin opacity-nya teman-teman, lalu tekan aja Ctrl J di sini teman-teman. Kita Ctrl J hasil seleksi tadi, dan yang image 1 copy ini kita hilangkan. Dan teman-teman bisa ngelihat ya, di sini udah bener-bener udah jadi. Kita hapus aja yang sisanya seperti ini ya. Dan ini udah jadi teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat kita tinggal ngasih bayangan aja. Di sini juga kita tambahin aja putihnya teman-teman, yang di bawah tadi kita crop ya. Kita tambahin aja putihnya. Kita tambahin seperti ini ya. Oke, kita tambahin seperti ini. Baru kita buat bayangan teman-teman. Gimana cara buat bayangannya Bang Uji? Oke, kita balik ke IG feed di sini. Kita buat new layer, dan kita buat brush tool di sini. Warnanya kita kasih hitam. Baru kita rubah jadi soft round di sini. Baru kita kasih bayangan di sini teman-teman, ibarat kayak dia nongkrong di tepiannya Instagram ya. Oke, mungkin segini. Baru nanti kita mainin warnanya teman-teman, sedikit agak cerah. Oke, kalau sudah opacity-nya untuk bayangan kita kurangin, mungkin segini ya. Dan ini udah jadi teman-teman. Ini yang pertama, cukup mudah ya sebenarnya ya. Jadi kita harus dipaksa untuk berkreat teman-teman, berkreasi. Oke, ini yang pertama udah jadi. Baru kita yang beralih yang ke selanjutnya. Kita hapus dulu teman-teman. Kita hapus dulu. Kita balik ke IG yang pertama di sini teman-teman. Kita hapus lagi yang pertama yang di sini. Kita hapus di sini. Kita hapus dulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita tadi yang model pertama sudah, kita beralih model yang kedua ya. Kita drag and drop aja, yaitu ke di sini teman-teman. Kita atur dengan menekan Ctrl T di sini. Tahan shift-nya untuk kita sampai benar-benar dapat posisi yang enak ya teman-teman ya. Tahan T-nya, tahan shift-nya. Lalu kita tarik di posisi yang benar-benar enak. Oke, mungkin segini cukup. Oke, udah cukup ya segini ya. Baru kita zoom di sini teman-teman, cukup segini ya. Oke, lalu di sini teman-teman seperti yang sama seperti yang pertama tadi ya. Tapi kali ini kita bisa aja di create clipping mesh. Ini bisa juga ya teman-teman ya. Tapi kita nggak butuh ini.
Jadi yang pertama kita tetap duplikat juga, kita duplikat. Ini kita kasih nama dengan image ya, image. Kita duplikat dengan Ctrl J. Image-nya tadi kita taruh satu di bawah layer 0, dan image copy-nya yang ini kita opacity-nya kita kurangin ya. Kita pasin dulu. Oke, ngerasa kalau udah segini teman-teman bisa ngelihat ya. Kita seleksi dengan bisa menggunakan lasso tool, polygonal ataupun pen tool ya. Oke, kali ini saya menggunakan saya coba menggunakan lasso tool aja biar cepet ya teman-teman ya. Nggak harus nggak harus detail di sini. Yang penting tekniknya teman-teman tahu ya. Oke, di sini saya seleksi aja sepatunya, tinggal kaos kakinya, betisnya, celananya. Nggak usah terlalu real teman-teman ya. Oke, dan kalau udah ngerasa seperti ini, opacity-nya kita balikin teman-teman ya. Baru kita tekan dengan menekan Ctrl J pada keyboard, baru kita image copy-nya kita hilangkan matanya, dan dia udah jadi seperti ini ya. Baru kita seperti yang di video atau tutorial sebelumnya, kita balik ke layer 0 ini atau layer yang gambar. Kita buat new layer di sini untuk bayangan ya, atau shadow. Di sini kita nama shadow. Baru kita balik ke brush tool lagi, teman-teman bisa kasih bayangan di kaki-kaki belakangnya ini, teman-teman bisa lihat ya di sini supaya benar-benar itu. Oke, kalau ngerasa udah, kita kurangin opacity-nya teman-teman, segini cukup, dan ini udah jadi ya teman-teman ya. Oke, jadi yang ketiga juga sama sebenarnya untuk langkahnya Mbak ini juga. Jadi ini udah durasinya udah tinggi, udah cukup lama ya. Jadi dua contoh aja. Gambarnya itu 3D-nya, efek 3D di status feed itu cukup mudah ternyata teman-teman ya. Oke, silakan berkreasi teman-teman. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.